Stop! Strategi, wawasan, dan cerita inspiratif seputar dunia investasi. Bingung cara belajar investasi dari nol? Download Seeds aja! Kamu bisa belajar investasi dari nol loh! Dengan berbagai fitur seperti Home, Sosial, Connect, Play, dan Seeds Academy. Platform belajar investasi dengan menggabungkan metode bermain game tentunya lebih asik dan menyenangkan. Tunggu apa lagi? Download Seeds sekarang juga. Seeds, investing together. Oke, mungkin sedikit aku jelasin dulu ya Mas ya terkait rangkaian Seeds Academy ini. Jadi pertama kita ada pengenalan materi, pemateri, terus yang kedua kita ada pengenalan peserta Seeds Academy kita yang mengikuti program bootcamp kali ini. Yang ketiga ada materi yang akan dibawakan oleh Mas Vivit selaku speaker dan juga mentor untuk Seeds Academy session ketiga kali ini. Dan kita lanjut ke sesi keempat yaitu ada Q&A session dan juga interactive session bareng teman-teman participants dari Seeds Academy. Dan juga yang kelima ada absensi penutup untuk pertanda bahwa teman-teman mengikuti seluruh rangkaian Seeds Academy session ketiga kali ini. Mungkin boleh dilanjut nih. Oke, aku di sini juga ada sedikit. Kita langsung masuk aja ke sesi materi yang akan dibawakan Mas Vivit Rock selaku CEO of iCrypto Media akan membawakan sedikit tentang fundamental Web3 Part 2. Mungkin kita langsung aja masuk ke materinya kepada Mas Vivit. Kami persilahkan. Oke, ini bisa langsung ke slide selanjutnya nih. Di sesi kali ini, gue bakal cerita nih tentang diving into the Web3 gitu ya teman-teman ya. Feeding your wallet with technology, maksudnya adalah gimana kita memberi makan dompet kita dengan teknologi gitu. Gimana teknologi ini bisa merubah finansial kita untuk meningkat gitu ya dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, dan harapannya itu bisa menjadi freedom finansial gitu kan. Karena memang nggak dipungkiri ya teman-teman ya, pasti teman-teman yang sudah masuk dalam dunia trading maupun dalam dunia investing tentunya tahu nih tentang perkembangan cryptocurrency. Nah, Web3 ini dan blockchain, terutama blockchain industri ini sekarang ini berkembang cukup pesat. Jadi tidak ada solusi lain untuk menghambat adanya hanya bagaimana kita beradaptasi gitu teman-teman. Oke, untuk slide selanjutnya. Nah, jadi sebelum kita mengenal dulu nih apa itu Web3 ini, harusnya teman-teman di fundamental yang pertama kemarin sudah dikasih tahu belum nih apa bedanya web pertama, kemudian Web 2 dan juga Web 3 nih. Teman-teman kira-kira sudah pada ngerti belum perbedaannya gitu? Gimana nih, teman-teman udah pada ngerti? Sudah nih Mas, ada dari Kak Yuda katanya udah mulai paham nih perbedaan dari Web 2 dan juga Web 3. Oh, ada juga yang belum nih Mas, mungkin ke skip kali ya fundamental Web 3-nya. Tapi boleh banget nanti untuk kita bahas lagi juga nih Mas, sedikit-sedikit. Jadi Oke, ini simpelnya ada... gini. Hmm, Jadi gimana simpelnya tuh Mas? gini nih teman-teman, perbedaan antara web pertama, web 2 dan web 3 itu adalah tentang bagaimana kontrolnya gitu ya. Dimana kalau di web pertama dulu kita tuh untuk memahami secara mudahnya tuh adalah seperti kita membaca koran digital gitu ya. Kita hanya sebagai reader aja gitu. Nah, web 2 dengan pengembangan teknologinya kita bisa berkontribusi juga di dalam portal digital itu, seperti kita bisa like, komen, kemudian kita bikin posting status dan lain sebagainya. Nah, cuman pengelolaan data atau kontrol datanya itu tetap centralized gitu, dalam artian terpusat oleh pemilik platform itu. Facebook ya dimiliki oleh Facebook, TikTok ya TikTok, YouTube ya YouTube gitu teman-teman. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, seiring ada perkembangan teknologi, muncullah nih yang namanya Web3, di mana ini mengalihkan kontrol dari perusahaan terpusat ke pengguna gitu. Jadi di mana para user itu sudah punya kontrol penuh terhadap aset yang mereka miliki gitu. Sebenarnya kalau kita ingin memahami konsep dasar Web3, kita itu bisa melihat dari 3 sudut pandang. Ada sudut pandang trader, ada sudut pandang investor, dan ada juga sudut pandang pekerja Web3. Jadi kita melihat konsep dasar dari Web3 itu
bisa berbeda-beda tergantung kepentingan masing-masing gitu teman-teman. Nah untuk melihat bagaimana konsep dasarnya, kita tuh fokus dulu nih untuk memahami konsepnya itu adalah menganalisa teknologinya dulu yang digunakan nih apa nih teknologinya nih. Apakah dia menggunakan Oracle? Kalau teman-teman nanti masuk lebih dalam pasti akan tahu yang namanya mungkin ada Oracle, ada EVM, penggunaan bahasa pemrogramannya juga beda-beda, ada Solidity, ada Clarity, ada Move, ada Rust, ada macam-macam. Nah, kemudian kita mengevaluasi nih model bisnisnya apa. Apa sih nih sebuah perusahaan web ini model bisnisnya apa sih? Apakah dia itu layer kedua, apakah dia itu layer one, atau dia itu DeFi, atau dia itu GameFi, ada berbagai macam model bisnisnya gitu ya. Kemudian kita selanjutnya untuk memahami lebih detail lagi, kita bisa menganalisa resiko yang mungkin muncul teman-teman. Nah, bisa jadi itu karena narasi yang sudah tidak hype lagi atau teknologinya sudah tergantikan dengan teknologi yang lebih oke gitu ya. Ada banyak sekali penyebabnya bagaimana kita bisa menganalisa resiko. Kalau kita seorang trader nih ya, sudut pandang seorang trader, kita menganalisa resikonya itu dari berbagai macam, salah satunya dengan narasi. Makanya ada namanya narasi trading gitu. Bagaimana seseorang trader itu bisa menganalisa pasar berdasarkan narasinya teman-teman. Seperti itu. Nah, selain itu teman-teman penting juga kita untuk meneliti tim di balik project nih, seperti backernya, kemudian developernya. Oh, misalnya kita melihat sebuah project ya, wah ini project bagus nih, DeFi bagus nih. Backernya siapa? Oh, backernya ternyata BlackRock. Oh, backernya ternyata Metaplanet. Ada banyak sekali institusi-institusi besar, funding besar, perusahaan-perusahaan funding company yang besar, hedge fund gitu ya, yang mereka itu membackup setiap project-project dari Web3 ini. Nah, tentunya itu mengakibatkan kepercayaan terhadap market itu gede gitu, sehingga orang itu banyak yang mulai berinvestasi atau mengakumulasi dari setiap aset yang sebagai produk dari perusahaan Web3 itu teman-teman gitu. Kemudian selanjutnya kita juga bisa menganalisa komunitasnya nih teman-teman, bagaimana kita bisa melihat komunitas ini yang terus bertumbuh gitu ya. Karena tidak dipungkiri bahwa blockchain industri ini atau cryptocurrency ini itu tumbuh dengan community growth gitu ya. Jadi benar-benar berdasarkan komunitasnya. Nah, selanjutnya yang terakhir kita bisa mengevaluasi potensi manfaat dan dampak sosialnya bagi proyek-proyek tersebut, teman-teman. Nah, kalau secara spesifik atau sebenarnya banyak banget ya, cuman ini di kesempatan ini kita bahas beberapa aja. Yang pertama adalah konsep dasar pertama yaitu desentralisasi, di mana Web3 itu berupaya untuk mengalihkan kontrol gitu ya dari perusahaan terpusat ke pengguna gitu. Jadi semacam privacy gitu ya. Jadi teknologinya itu mulai ke private gitu teman-teman. Kemudian ada blockchain yaitu sebuah teknologi yang ada di balik layar Web3 tadi. Kemudian tokenomics itu adalah sebuah pembagian atau alokasi gitu ya teman-teman ya. Jadi kita juga harus nih memahami bagaimana model token itu yang digunakan, misalnya staking, governance atau utilitas lain. Biasanya sebuah perusahaan Web3 itu membagi tokenomicnya atau jumlah supply-nya itu dibagi menjadi beberapa bagian, bisa untuk marketing, pengembangan project, kemudian ada juga yang mungkin di vesting itu tokennya itu di unlock gitu teman-teman, di lock gitu ya selama beberapa tahun yang nantinya bakal di unlock. Biasanya itu bisa buat project-project kayak airdrop, kemudian project-project kayak presale dan lain-lain. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita juga bisa lihat smart contract-nya. Nah, smart contract-nya ini modelnya apa nih teman-teman? Dia berdiri di jaringan apa nih? Kontrak cerdasnya itu yang mengotomatisasikan perjanjian dan transaksi pada blockchain. Jadi setiap blockchain itu beda-beda ya, tergantung di mana dia berdiri. Ada yang di Ethereum. Kalau yang lagi hype meme coin itu di Solana gitu ya teman-teman ya. Kalau kemudian project-project DeFi ini sekarang lagi naik nih, kalau berdasarkan beberapa platform informasi gitu ya, itu sekarang project di Base gitu lagi naik sekarang. Nah, kemudian yang terakhir kita bisa lihat dApps-nya teman-teman, aplikasi terdesentralisasi yang dibangun di atas blockchain-nya. Ini aplikasinya apa sih? Apakah ini sebuah game atau sebuah DeFi atau GameFi atau Depin? Ada banyak banget project-project yang dibangun di atas jaringan blockchain itu teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu untuk konsep dasar dari blockchain. Nah, mungkin bisa per part aja ya. Mungkin kalau mau bertanya di part ini bisa nih, biar kita bisa ada penjelasan lebih dalam lagi nanti. Oh, boleh banget nih Mas, kita buat sesi lebih teman-teman jadi lebih interaktif juga ya, dan juga lebih tahu per Ya. part-partnya. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya dulu nih terkait macam Web3 dan juga beda dengan Web2 yang pengen teman-teman tanyain dulu gitu.
Mana? Ada nggak nih pertanyaan? Nah, itu mungkin ada format untuk teman-teman mau bertanya, boleh banget diisi formatnya. Sebelum kita lanjut ke part selanjutnya nih ya Mas ya. Yap. Mas nih aku bacain ya, ada pertanyaan dari Valen. Bertanya nih, belajar Web3 mulai dari mana Mas? Sebenarnya macam-macam ya, belajar Web3 itu mulai dari mana tuh macam-macam. Ada kalau pengalaman saya pribadi, saya belajar Web3 itu karena saya investasi kripto gitu. Gampangannya gitu. Tapi ada juga beberapa orang yang mereka itu belajar Web3 pertamanya itu dari karena mereka cari pekerjaan di LinkedIn gitu, misalnya di LinkedIn atau di berbagai platform cari pekerjaan gitu ya. Mereka belajar di situ mau nggak mau mereka belajar di sebuah perusahaan yang ternyata perusahaan itu dibaliknya adalah perusahaan dengan project Web3 gitu. Ada juga yang seperti itu. Nah, kalau teman-teman pengen gampangnya adalah teman-teman itu mungkin bisa dimulai dengan berinvestasi dulu di kripto. Coba dulu gimana caranya beli kripto, coba dulu gimana caranya beli aset-aset itu. Kemudian teman-teman mulai nih belajar bagaimana fundamental dari project yang kalian beli itu. Misalnya teman-teman beli taruhlah teman-teman itu beli BNB nih, katakanlah BNB atau Binance Token gitu. Teman-teman cari dulu nih apa sih BNB ini, apa sih proyeknya, produk di baliknya apa. Nah, seperti itu. Nah, nanti seiring berjalannya waktu karena kita terbiasa untuk meneliti dulu, mengobservasi dulu sebelum kita membeli aset, kita akan terbiasa dengan yang namanya analisa, teman-teman. Yang itu disebut dengan analisa fundamental gitu. Nanti beda ya sama analisa teknikal, karena kalau teknikal kita melihat price action dari market ya, nah, lihat candle gitu. Tapi kalau fundamental kita benar-benar mempelajari secara fundamental project dari aset yang mau kita beli seperti itu. Oke, terima kasih banyak nih Mas sudah menjawab juga. Mungkin kita bisa lanjut ke part selanjutnya aja nih Mas. Jadi teman-teman punya pertanyaan bisa di-save untuk ke part selanjutnya. Mungkin gimana Mas? Oke, lanjut selanjutnya. Oke. Mungkin operator boleh ya. Nah, ini kalau kita mau belajar tentang analisa dasar dari Web3 project, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman sekarang melihat bahwa sekarang ini lagi banyak gempuran meme coin ya. Mungkin kalau teman-teman yang sudah mengalami cycle sebelumnya di 2021, lonjakan meme coin itu tidak sebanyak tahun ini, teman-teman. Kenapa? Karena tahun ini itu ada sebuah platform namanya Pump Fund, di mana itu setiap orang bisa membuat aset kriptonya sendiri gitu, teman-teman. Kita bisa buat meme coin kita sendiri. Sehingga apa? Sehingga semakin sulit kita untuk menganalisa project mana nih yang legit nih. Nah, seperti itu kan. Nah, kita bisa analisa dasar project-project project-project aset kripto yang pengen kita beli nih, kita bisa analisa dasar dengan beberapa hal nih, teman-teman. Yang pertama adalah jaringan blockchain-nya. Kita bisa cek dulu nih, apakah jaringan di blockchain itu rame atau enggak. Kalau Solana misalnya jaringannya lagi rame, tentu saja di situ akan banyak likuiditas yang masuk, akan banyak dana yang masuk, uang yang masuk yang beredar di situ. Kita bisa mencari peruntungan dengan membeli beberapa aset yang tentunya juga diimbangi dengan technical analysis juga ya, teman-teman ya. Untuk kita itu nantinya akhirnya bisa mengambil keuntungan dari kenaikan aset tersebut, teman-teman. Nah, kemudian kita bisa lihat dari jenis projectnya nih, teman-teman. Nah, jenis project sendiri itu sekarang kan macam-macam ya, ada layer 2, ada layer 1. Nah, kalau teman-teman itu pakai platform, ada salah satu platform AI juga sekarang kayak misalnya Arkham, kalian bisa melihat narasi apa yang sekarang ini lagi naik gitu. Kalian bisa melihat di situ. Nah, dari narasi itu kita bisa menentukan, oh ternyata jenis project ini nih yang lagi happening nih, yang lagi rame, yang likuiditas lagi ke sini. Jadi memang dari cycle-cycle sebelumnya kita tuh kebanyakan para trader itu follow the whale gitu ya, follow the money gitu, mengikuti arah arus uang. Kita nggak mungkin misalnya project metaverse lagi sepi, kita malah beli asetnya, ya tidak akan mendapatkan apapun selain kerugian, dan mungkin uang kita juga stuck juga di situ. Syukur-syukur stuck ya, tapi boleh jadi kita malah justru mendapatkan kerugian karena memang marketnya lagi nggak rame. Jadi jenis projectnya itu kita bisa analisa dulu nih, jenis project apa yang sekarang narasinya lagi hype, teman-teman. Nah, kalau kita lihat beberapa bulan ke belakang, narasi yang lagi hype itu kan AI agent gitu ya, teman-teman. Nah, ada beberapa analis bilang bahwa AI agent ini itu bakal hype sampai di akhir bull run gitu, teman-teman. Cuman memang ini bull run yang tahun ini memang agak berbeda dengan bull run sebelumnya, karena ya ada banyak faktor.
baik itu geopolitik maupun faktor dari jumlah aset yang juga terlalu banyak gitu teman-teman. Sehingga analisa fundamental itu sendiri sebenarnya kalau jujur aja tidak begitu cukup untuk kita masuk ke dalam market, tetap harus perlu technical analisis gitu. Jadi buat teman-teman yang belajar nanti di Seed Academy ini kalian bisa dapat kedua-duanya, sehingga kedua-duanya itu harus dipakai untuk kita melihat dan menilai sebuah aset itu mau kemana nih arahnya gitu. Kemudian yang ketiga kita bisa lihat funding atau developernya teman-teman, di mana kita bisa melihat backer yang ada di belakangnya. Kalau kita lihat situsnya, kita lihat situs sebuah token, kita bisa lihat di situ partnership-nya di situ, kemudian sponsornya, itu untuk melihat siapa sih fund atau hedge fund di belakang project ini. Bisa BlackRock, bisa Metaplanet, bisa Fidelity, bisa WLFI milik Trump dan lain-lain. Itu kenapa beberapa token-token atau aset-aset kripto yang keterkaitan gitu ya dengan Trump itu kemarin sempat naik, dan ada istilah crypto made in USA gitu ya, yang itu menjadi salah satu narasi tersendiri gitu, di mana kripto dengan narasi USA ini juga punya potensi yang naik gitu dan memberikan keuntungan buat para trader di bulan-bulan sebelum ini gitu ya. Kemudian selanjutnya kita bisa juga ngecek komunitasnya teman-teman. Bagaimana cara ngecek komunitasnya? Nah, di dalam dunia Web3 ini platform sosial media yang dipakai itu kebanyakan adalah platform sosial media seperti Twitter atau X gitu ya. Kemudian Discord dan Telegram teman-teman. Jadi buat teman-teman kalau mau nyari info-info alpha gitu ya, jangan di Facebook gitu ya. Pasti kalian nyarinya di Twitter, di X gitu, atau di Discord dan juga Telegram. Karena memang di situ komunitas itu yang bertumbuh tuh di sosial media itu teman-teman. Kemudian kalian juga bisa follow orang-orang yang mereka tuh punya banyak banyak memberikan informasi baik itu teknikal maupun fundamental tentang sebuah project gitu. Nah, kalian bisa lihat dari jumlah followersnya, kalian bisa lihat bagaimana kok dia berinteraksi dengan komunitasnya. Kalian bisa lihat aja di situ apakah komunitasnya isinya memaki-maki atau komunitasnya itu isinya wah saya cuan bang, thanks bang. Nah, kalian bisa screening di situ. Sebenarnya ada satu AI agent gitu yang bisa men-screening itu semua gitu. Jadi kalian tinggal klik tombol aja itu bisa ke screening tuh mana yang legit, mana yang enggak. Cuman itu AI agent adalah bahasan yang lain ya di luar fundamental Web3 ini gitu teman-teman. Kemudian yang terakhir kalian bisa melihat arah tren teman-teman. Nah, untuk beberapa platform yang dipakai untuk melihat arah tren itu ada banyak. Kalian bisa pakai Kaito, itu berbayar. Kalau yang gratis itu kalian bisa pakai CoinMarketCap maupun kalian pakai CoinGecko. Nah, untuk yang lebih expert lagi kalian bisa pakai Arkham, karena menurut saya fitur dari Arkham Intelligence itu sendiri juga sudah oke untuk kalian tuh melihat bagaimana narasi itu berkembang gitu. Jadi kalian bisa lihat tuh narasi by narasi apa nih yang di kuartal kedua ini lagi naik nih, narasi apa dari situ. Kalian follow aja itu teman-teman. Karena memang uang ke situ alirannya. Jadi Arkham Intelligence itu sendiri memberikan informasi kepada kita kemana arah uang itu beredar. Karena uang itu berotasi aja teman-teman. Mungkin pada saat itu mereka ke DeFi, kemudian pindah berganti bulan mereka pindah ke layer 2. Nah, sekarang layer 2 ada di, kalau teman-teman lihat Arkham Intelligence, saya baru lihat Arkham Intelligence pagi ini untuk ngecek market gitu ya. Itu project layer 2 itu di bawah, teman-teman. Kalah sama project-project yang lain seperti bahkan kalah sama project layer 1 dan juga AI agent. Tapi ini memang kalau ini sedikit update juga ya, update market buat teman-teman ya. Ini AI agent pun sekarang lagi turun gitu teman-teman, karena para pemilik modal atau likuiditas gitu ya itu masuk lagi, mereka fokus ke Bitcoin gitu. Jadi itu tadi teman-teman, kalian bisa melihat arah tren dari, kalau secara fundamental kalian bisa melihat arah tren itu dari Arkham Intelligence tadi. Nah, lebih spesifik lagi disupport dengan technical analysis, sehingga kalian bisa melihat bagaimana pola candle-nya, kalian bisa melihat bagaimana pola pattern-nya yang itu mendukung analisa fundamental kalian gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya analisa fundamental udah checklist, analisa technical checklist, ya kalian buy itu udah pasti kalian bisa dapat profit lah gitu. Oke, next. Nah, kemudian ini untuk lebih detail tentang analisa resiko Web3 project nih teman-teman. Nah, pertama kita bisa lihat aset holdernya nih teman-teman. Nah, yang masalah yang mungkin muncul saat holder mayoritas membuang barang yang menyebabkan nilai aset turun.
Di mana sih platform untuk melihat aset holder itu? Nah, itu ada banyak banget teman-teman. Tentunya kalau kalian pengen lebih detail itu pasti berbayar. Kalian bisa pakai, kalau untuk lihat aset holder kalian bisa pakai Zerion, kemudian Arkam pun tuh juga bisa kalian pakai. Cuman tetap kalian harus cek lebih detail lagi karena beberapa aset holder itu ada juga yang dikirim tuh sama developernya, sehingga seolah-olah misalnya kalian pengen nyari ini BlackRock ini megangnya aset apa aja sih, aku pengen ikut nih apa yang dibeli sama BlackRock, kita klik tuh di Arkam tuh BlackRock, di situ ada beberapa aset. Nah tapi kalian tetap harus lihat nih aset ini datangnya dari mana, siapa tahu salah satu aset itu datang dari para developer yang mengirimkan aset itu ke BlackRock itu, atau mungkin ke Elon Musk, atau mungkin ke Trump gitu ya, karena kan memang wallet-wallet para tokoh-tokoh ini kan di open gitu ya teman-teman, semua orang tahu, semua orang bisa track gitu, sehingga kita bisa lihat apa aja aset yang mereka pegang. Cuman itu tricky sekali kalau kalian tidak cek secara detail aset itu dari mana, karena memang beberapa developer mengirimkan aset itu memang seolah-olah supaya orang itu menganggap wah ini Elon Musk aja pegang nih aset ini nih, padahal itu belum tentu gitu, bisa jadi itu dikirim oleh developernya teman-teman. Kemudian yang kedua tren pasar tadi, nah jadi perubahan tren pasar, persaingan dan perilaku pengguna. Nah ini juga kalian bisa pakai Arkam. Sebenarnya Arkam Intelligence ini bukan promosi ya teman-teman ya, tapi Arkam Intelligence ini salah satu platform media yang platform informasi yang bisa kita pakai secara free gitu teman-teman. Karena yang lainnya untuk bisa melihat detail itu harus berbayar. Jadi buat teman-teman pemula gitu kan, mungkin setelah kalian sudah bisa mendapatkan cuan gitu ya dari trading kalian atau dari investasi kalian bisa dapatkan cuan, kalian bisa tuh mulai subscription gitu ya terhadap beberapa platform-platform analisa gitu. Ada banyak banget teman-teman. Cuman memang harganya pasti lumayan ya, karena data itu mahal gitu teman-teman. Yang namanya data itu mahal. Kemudian yang ketiga kita bisa cek pergerakan whale. Nah kalau kita ngecek pergerakan whale ini, itu bisa juga dengan platform yang seperti tadi teman-teman. Kita lihat aja arah whale ini kemana sih, whale ini beli token kemana. Nah buat teman-teman yang males atau nggak mau belajar, kalian sebenarnya cukup bisa mantengin berita aja, berita paling update gitu ya di dalam dunia cryptocurrency dan juga Web3 ini kan banyak tuh berita-berita. Kalian bisa baca dari situ untuk melihat kemana sih arah market itu gitu kan. Gimana sih geopolitiknya. Nah di situ kalian bisa bikin sketsa. Kalau saya pribadi tuh saya suka nulis-nulis tuh. Saya punya note, saya nulis sendiri. Oh ini berita hari ini tentang ini. Nanti saya sesuaikan dengan fundamental marketnya seperti apa, kemudian technical analysis seperti apa untuk menentukan titik entry saya gitu teman-teman. Kemudian kita bisa juga cek auditnya teman-teman, karena project yang legit itu biasanya diaudit oleh platform audit seperti Certik, kemudian ada juga Coinsalt, kemudian ada juga Solid Proof. Untuk apa? Untuk melihat tingkat keseriusan dari developernya. Seperti apa sih developer ini tuh membuat project ini, untuk apa sih, case-nya apa, masalahnya apa, ini pengen menyelesaikan apa. Nah itu semua ada di auditnya teman-teman. Sehingga dari audit itu juga kita bisa melihat tingkat resiko dari aset yang pengen kita beli itu. Biasanya kalau di Coinsalt gitu, kalau teman-teman buka Coinsalt ada satu aset project crypto itu, dia itu diaudit oleh Coinsalt gitu. Kalian di bawah itu bisa lihat ada istilahnya ada informasional, kemudian ada low risk-nya, ada high risk-nya. Nah, di situ tuh ada isunya nggak? Bisa ada satu isu atau dua isu. Nah, itu apa? Apakah smart contract-nya dia ngopi? Kalau buat teman-teman yang suka cari meme coin ya, apakah smart contract-nya dia ngopi, atau project-nya itu adalah project yang sebelumnya itu developernya juga sudah buat project dan ngerak. Itu tuh semua sebenarnya bisa terlihat di auditnya teman-teman di situ. Kemudian yang terakhir ini adalah TVL teman-teman. Nah, kalau TVL ini sebenarnya khusus buat DeFi. Jadi atau TradeFi juga bisa. TVL ini sebenarnya total value lock, yaitu dalam dunia kripto itu ada satu metrik yang mengukur nilai total aset digital yang terkunci atau dipertaruhkan pada sebuah platform DeFi atau DEP gitu teman-teman. Nah, kita bisa lihat tuh orang-orang yang whale ini yang punya Ethereum gede, Bitcoin besar, itu tuh mereka itu mengunci aset mereka di salah satu platform, misalnya di AAVE atau mungkin ada banyak sih platform ya. Ada di Compound juga. Mereka kunci untuk mendapatkan yield gitu, untuk mendapatkan semacam deposito lah gitu lah teman-teman ya. Semacam deposito, atau kalau di dunia kripto kita kenal sebagai staking gitu. Ada juga ada borrow lending gitu. Kita bisa ngambil pinjaman gitu ya dengan aset yang kita kunci. Nah, seberapa besar nih TVL-nya dari satu aset ini? Kalau gede TVL-nya berarti tingkat kepercayaan orang terhadap platform tersebut tuh besar gitu loh. Jadi boleh jadi platform itu
akan bertumbuh seiring dengan kepercayaan dari penggunanya, usernya kan. Semua platform digital itu kan sebenarnya menilai platform digital itu oke apa enggak itu kan dari usernya kan teman-teman. Kalau usernya banyak berarti orang pada percaya gitu aja. Kalau di Google Apps atau di App Store gitu ya, isinya komentarnya hujatan, nah itu berarti nggak dipercaya tuh aplikasinya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Mungkin dari sini ada yang mau dipertanyakan? Yang mau nanya dulu? Oh, ini ada pertanyaan juga nih Mas. Menurut Mas, kira-kira kapan bull run tahun ini terjadi gitu Mas? Mungkin boleh dijawab. Sebenarnya di dunia ini ya teman-teman ya, nggak ada satupun orang yang bisa timing the market gitu teman-teman. Cuman kalau kita itu follow the whale atau kita ngelihat narasi dari kripto hari ini, memang kalau dari segi historisnya itu kan memang setahun setelah halving gitu ya teman-teman. Harusnya memang di tahun ini, cuman memang tahun ini itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau teman-teman tuh lihat para influencer kripto ataupun para suhu-suhu kripto yang ada di luar sana ataupun yang ada di Indonesia, mereka tuh pasti akan bilang bahwa cycle yang sekarang tuh berbeda dengan cycle-cycle sebelumnya. Itu sebabnya untuk timing the market itu lebih sulit banget dibandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu ya Mas, kalau dulu pengalaman saya di cycle sebelumnya itu kita pasang koin apapun, beli aset apapun setahun setelah halving itu naik minimal 40% minimal. Mau meme coin apapun itu naik gitu loh. Zaman dulu seperti itu. Nah, sekarang karena institusi juga sudah melek terhadap aset kripto, kemudian aset kriptonya juga sudah meledak, ada banyak banget. Kita tidak bisa timing the market sehingga untuk kalau dibilang bull run harusnya sekarang udah bull run ini Mas gitu loh. Tapi sebenarnya buat teman-teman yang sudah serok aset kripto sejak lama, tentunya sekarang itu sebenarnya mereka ada di posisi yang sama sejak tahun 2024 nih. Kalau kita beli di 2024 awal tuh ya sekarang sama Mas. Cuman mereka yang baru beli di 2025 ya pasti mereka rugi nih sekarang nih gitu. Cuman memang wise-nya untuk bull run sekarang ini adalah kita jangan terlalu fanatik terhadap altcoin gitu ya. Not financial advice gitu ya, cuman ini pengalaman saya, jangan terlalu fanatik terhadap altcoin. Ketika kita sudah memperoleh hasil atau memperoleh cuan dari altcoin tertentu, kita rotasi lagi ke Bitcoin. Seperti itu. Nanti ketika nanti marketnya mulai panas lagi, kita ambillah sedikit-sedikit cuan dari setiap koin yang naik gitu teman-teman. Cuman memang kalau ditanya bull run kapan, wah sulit itu Mas. Coba ada yang mau tanya lagi nggak? Ada nih Mas, aku bacain ya. Mas, apa yang harus kita lakukan ketika siklus ini telah berakhir dan apakah pengaruhnya pada Web3? Itu sih Mas. Mungkin boleh dijawab Mas. Oke, sebenarnya kalau dulu ya, dulu ketika tahun 2020 ketika fase bull run itu saya jujur menjual beberapa aset kripto yang memang sudah naik gitu ya. Yang tadinya saya beli katakanlah saya modal 4 juta jadi 160 juta saya jual. Pokoknya saya jual itu. Pada saat fase bull run itu saya jual. Nah, kemudian saya rotasi ke Bitcoin. Nah, saat fase bull run itu sudah selesai atau sudah mulai reda gitu ya, saya mulai akumulasi lagi. Jadi hal yang paling terpenting buat teman-teman semua itu adalah investasi leher ke atas teman-teman. Teman-teman investasi leher ke atas, kemudian teman-teman bisa mencari income yang lebih besar dan berinvestasi di aset kripto, terutama Bitcoin ya teman-teman ya, itu oke banget sih memang. Kalau kita lihat ARR-nya itu memang yang paling oke ya, Bitcoin itu yang paling bagus gitu. Nah, kalau altcoin sebenarnya itu dia akan selalu tergantikan Mas. Kalau misalnya kita lihat coin market cap dari 10 tahun yang lalu misalnya gitu, kita lihat itu 10 besar itu pasti berubah-ubah. Solana itu kan sebenarnya Solana itu kan termasuk pendatang baru. Sebelum Solana itu dulu ada LTC, ada BCH, ada banyak banget aset-aset kripto yang dulunya itu adalah 5 besar bahkan sekarang turun ke nggak tahu tuh ke nomor sekian lah gitu ya. Nah, tapi
hal yang paling wise adalah kita bisa mulai berinvestasi teman-teman. Jadi kita itu investasi leher ke atas, kemudian mencari income setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya kita cari income dan kita menginvestasikan income yang kita punya itu berapa persen gitu ya, sebagian buat hidup, sebagian lagi buat kita investasikan ke aset-aset seperti Bitcoin itu. Itu menurutku itu jauh lebih wise dibandingkan kita berinvestasi atau kita menaruh uang kita itu di fiat gitu. Itu menurut saya ya Mas kayak gitu. Karena kalau kita naruhnya di fiat gitu ya, let's say mata uang negara Konoha gitu ya, itu turun Mas pasti, nilainya tuh pasti turun gitu. Jadi lebih baik kita alokasikan untuk aset kripto. Nah, jangan pernah menaruh aset investasi itu hanya dalam satu keranjang gitu Mas. Itu prinsip dari beberapa investor-investor besar tuh selalu berkata seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya mungkin kita bisa menginvestasikan dana yang kita miliki selain di kripto juga mungkin kita bisa beli di beberapa aset investasi yang lain gitu seperti emas dan lain-lain gitu ya. Cuman memang porsinya seberapa besar itu tergantung pada conviction atau tingkat keyakinan kita terhadap aset yang mau kita beli itu teman-teman. Nah kalau saya pribadi itu saya 100% sih, 99% itu di kripto gitu investasinya. Seperti itu. Oke, Ada mungkin lagi? udah nggak ada lagi yang nanya. Boleh lanjut aja gitu ke session selanjutnya ya, Mas ya? Oh Part ya, selanjutnya. satu lagi nih, dan apa berpengaruh Hmm, kepada Web3 dan apa pengaruhnya gitu ya. Nah sebenarnya bener-bener boleh. kalau sama Web3-nya sendiri itu nggak ada pengaruhnya. Karena Web3 itu seperti teknologi. Web3 itu kan teknologi. Teknologi itu tidak bisa dibendung, gitu. Tidak bisa dibendung. Teknologi itu diadaptasi gitu. Jadi buat orang-orang yang tidak bisa beradaptasi, ya mereka akan tersingkirkan gitu. Seperti AI hari ini itu kan semua teknologi, dan AI yang berdiri di atas jaringan Web3 itu kan blockchain itu kan banyak banget gitu loh. Dan Web3 ini sendiri tuh mau nggak mau ya diterima, sama seperti kita dulu menerima iPhone sebelum kita semua pakai BlackBerry misalnya, sama seperti semua orang harus menerima BlackBerry sebelum mereka pakai Nokia gitu. Jadi mau nggak mau orang yang dulunya pakai Nokia ya pakai BlackBerry, orang yang dulunya pakai BlackBerry ya pada akhirnya pakai iPhone. Itu karena memang kita harus menerima perkembangan zaman. Seperti itulah juga web. Mungkin dulu orang, kalau zaman dulu ya ada yang namanya Friendster gitu ya, kalau teman-teman yang zaman dulu tuh pakai Friendster. Friendster akhirnya ditinggalkan, orang pakai Facebook. Setelah Facebook orang ditinggalkan lagi, orang pakai YouTube. Sekarang semua orang pakai YouTube. Kemudian ada TikTok. Dan nggak menutup kemungkinan besok bakal ada platform-platform baru yang tidak menutup kemungkinan juga itu berangkat dari Web3 teknologi gitu teman-teman. Oke? Ini ada pertanyaan lagi nih. Iya, benar nih. Boleh Mas, dijawab dulu aja. Halo Kak, aku mau tanya, aku sebagai pemula, hal basic atau teknik apa aja sih yang perluin untuk investasi kripto? Apakah basically sama dengan investasi saham atau ada triknya yang khusus? Mungkin boleh dijawab, Mas. Kalau sama investasi saham tuh beda, cara melihat bagaimana. Kalau saham kan kita bisa lihat kayak laporan keuangan dan lain-lain. Kalau kripto nggak bisa. Kita mau lihat laporan keuangan Fidelity apa BlackRock kan nggak mungkin gitu ya. Jadi kalau cryptocurrency ini kita lihat itu dari dua hal. Yang pertama tadi yang sudah saya jelaskan yaitu tentang fundamentalnya, yang kedua tentang teknikalnya. Jadi dua itu yang bisa kita lihat. Fundamentalnya apa? Ya seperti tadi narasinya yang lagi hype apa. Kalau kita bicara kan kalau cryptocurrency itu kan ada, kita bicara Bitcoin dan ada bicara altcoin gitu ya. Nah, kalau saya pribadi membedakan dua ini. Bitcoin ini sebagai store of value, ya seperti emas gitu ya, digital. Nah, altcoin ini adalah cara saya menggandakan modal saya gitu. Jadi ketika saya beli altcoin naik, ya saya pindah ke Bitcoin dan begitu seterusnya untuk menggulung portofolio saya di aset kripto seperti itu. Jadi kalau sama saham beda. Nah, kalau ditanya teknik basicnya apa? Teknik basicnya adalah analisa. Itu udah paling teknik basic kalau kita mau sebagai trader ya. Tapi kalau kita mau sebagai investor ya kita fokus aja di Bitcoin udah oke gitu. Nah, mulai aja, basicnya adalah mulai aja beli aset kripto, mulai download exchange gitu ya. Mulai download exchange, kemudian kita coba mulai untuk beli aset kriptonya seperti apa. Tambah knowledge lagi, oh ternyata di dalam kripto itu ada beberapa macam wallet nih.
Wallet itu dompet ya, dompet tempat kita buat menaruh aset kripto kita. Nah, dompet itu sendiri macam-macam teman-teman. Ada dompet yang dia disediakan oleh exchange. Jadi ketika kita di exchange beli satu aset, nah aset itu ada di exchange itu. Cuman memang ada resikonya. Resikonya adalah kalau exchange-nya rungkat ya hilang duit kita gitu ya. Aset kita hilang. Nah, yang paling aman adalah wallet pribadi atau non custodian wallet. Nah, itu wallet pribadi itu macam-macam. Ada yang bentuknya digital seperti Trust Wallet, Coinbase Wallet, ada SafePal Wallet. Nah, seperti itu. Ada juga yang wallet bentuknya hardware teman-teman, ada Ledger, kemudian ada Trezor, ada macam-macam lah. Nah, kalian sudah pelajarin nih wallet nih. Kalian sudah belajar untuk gimana caranya beli aset kripto. Yang kedua, kalian belajar tentang wallet. Cara mengirim aset dari exchange ke wallet seperti apa, cara menjualnya seperti apa. Nah, pelajari dulu aja itu. Pelajari dulu bagaimana cara bertransaksinya dulu. Pindah dari satu wallet ke wallet yang lain, pindah dari exchange ke wallet, cara beli kriptonya seperti itu teman-teman. Nanti akan ada banyak banget bentuk-bentuk transaksi dalam kripto ini teman-teman. Ada staking, ada launchpad, ada macam-macam yang di situ semua itu menghasilkan cuan. Kalau teman-teman tahu bahwa kripto itu bukan hanya sekedar kita beli aset ditungguin besok naik, enggak. Kita bisa dapat keuntungan lain dari banyak fitur-fitur yang disediakan oleh teknologi ini teman-teman gitu. Dan setiap exchange itu punya fiturnya beda-beda. Dan ada juga yang mungkin nggak paham ya, apakah kripto itu seperti forex? Enggak teman-teman. Jadi kripto itu ya seperti kita menyimpan barang, menyimpan emas gitu. Cuman itu bentuknya digital di dalam wallet kita gitu kan. Saat harganya naik ya dijual gitu. Saat harganya turun ya kita mulai serok. Sama seperti kita membeli emas sebenarnya gitu. Terutama Bitcoin ya, karena Bitcoin kalau beberapa para investor dan juga trader menganggap Bitcoin itu sebagai store of value. Itu sebabnya di beberapa negara termasuk di Amerika Serikat sekarang itu sudah menjadi cadangan strategis Bitcoin itu. Yang dimulai dulu dari El Salvador. Kalau di negara-negara lain itu sudah ada beberapa ATM Bitcoin juga. Seperti itu teman-teman. Ada lagi? Oke Mas, ini ada lagi pertanyaan, cuma kita keep aja nih sampai ke sesi selanjutnya aja. Mungkin boleh di next aja Mas terkait materi terlebih dahulu. Lanjut ya. Boleh boleh Mas. Oke, next slide. Mungkin boleh dibantu nih kakak-kakak operatornya untuk next slide. Oke teman-teman, nah tadi ngelanjut yang tadi ya, apa itu total value lock gitu ya. Dalam dunia kripto ini sebenarnya ini metrik untuk menilai, mengukur nilai total aset digital yang terkunci di DeFi gitu ya teman ya. Seperti berapa banyak nih investor-investor yang mengunci token mereka dalam aplikasi DeFi seperti AAVE, Compound, ada banyak banget, ada Camelot, kemudian ada Faktor DAO juga, ada banyak banget dApps atau aplikasi DeFi untuk mengunci sebuah aset dengan harapan menambah pendapatan gitu teman-teman ya, mendapatkan bunga atau bagi hasil atau apapun namanya itu dari project staking biasanya atau dari borrow lending. Ketika teman-teman misalnya punya Ethereum, kemudian Ethereum-nya di lock dalam satu DeFi, itu kita bisa meminjam sejumlah dana gitu kan, sejumlah uang, bisa dalam bentuk USDT ataupun USDC, biasanya seperti itu teman-teman. Nah, apa sih yang diukur? Nah, yang diukur itu adalah mengukur jumlah aset digital seperti token atau koin kripto gitu ya, yang dikunci dalam kontrak pintar atau dipertaruhkan pada sebuah platform DeFi atau dApps tadi. Nah, kenapa penting? Karena TVL ini memberikan gambaran tentang kesehatan dan likuiditas sebuah platform DeFi. Jadi TVL yang tinggi menunjukkan bahwa platform tersebut memiliki banyak aset yang terkunci dan likuiditas yang baik gitu teman-teman. Nah, kemudian perbedaannya dengan likuiditas itu apa sih sebenarnya? Nah, TVL ini sering disalahpahami nih teman-teman.
sebagian indikator likuiditas itu, tetapi sebenarnya TVL hanya menunjukkan berapa banyak aset yang terkunci, bukan banyaknya aset yang bisa diperdagangkan atau dijual. Banyak orang salah paham dengan TVL dan jumlah token yang beredar gitu ya teman-teman ya. Nah, itu bedanya di situ. Kalau TVL itu adalah aset yang terkunci dalam sebuah platform. Nah, di situ kita bisa menilai karena kita sedang berbicara tentang fundamental ya teman-teman ya. Jadi di situ kita bisa menilai bahwa ternyata tingkat kepercayaan investor terhadap platform ini oke nih. Jadi kalau kita berinvestasi di aset ini sepertinya oke. Nah, itu TVL, total value lock. Oke, next. Nah, untuk analisa lebih dalam nih teman-teman, ada beberapa tools yang digunakan untuk menganalisa Web3 nih teman-teman. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, ada Arkham, ada Into the Block, ada Glassnode, ada CoinMarketCap nih. Kalau ini hanya sebagian ya dari banyak banget sebenarnya. Apalagi sekarang sudah ada platform-platform AI juga yang bahkan berbasis chat gitu ya, kayak di Telegram dan lain-lain. Nah, untuk melihat TVL tadi teman-teman bisa menggunakan DeFi lama. DeFi lama itu yang ada gambarnya lama itu ya teman-teman ya, kambing itu ya. Nah, teman-teman bisa pakai DeFi lama untuk melihat seberapa besar total value lock dari aset yang kalian pengen analisa gitu teman-teman. Nah, kemudian ada Into the Block itu kalian bisa melihat bagaimana peredaran. Cuman mostly Into the Block sama Glassnode ini berbayar gitu ya teman-teman. Untuk kalian bisa tahu lebih detail itu biasanya dia berbayar. Nah, kalau Arkham ini kalian bisa, saya rasa dengan gratisannya itu sudah cukup sih kalau untuk kita bisa melihat pergerakan market itu sudah bisa pakai Arkham. Nah, mungkin kalau teman-teman punya platform-platform yang kalian biasa pakai atau jangan-jangan di sini sudah ada sebagai analisa juga, analisa market juga, market analis juga, boleh banget buat sharing-sharing barengan kita di sini. Gitu. Pakai platform apa nih gitu. Nah, mungkin langsung ke pertanyaan aja ya. Ini apa nih? Boleh Mas, mungkin kita bisa langsung ke next session dari Q&A. Nih ada 2 pertanyaan yang belum dijawab nih Mas. Jadi aku bantu bacain aja ya Mas ya. Boleh. Nah yang pertama, ini dari mau tanya, Mas, kalau serok Bitcoin untuk invest di masa-masa sekarang, kira-kira worth it gak ya? Terus kalau hampir semua aset kita taruh di Bitcoin, ketimbang di bank, itu gimana? Gitu. Mungkin itu untuk pertanyaan pertama, boleh dibantu jawab dulu deh, Mas Vivian. Itu sebenarnya menurut saya dan menurut banyak investor gitu ya teman-teman ya, itu diambil pendapat ini tuh boleh kalian anggap benar, boleh juga kalian anggap salah, terserah itu. Tapi ini adalah kenapa saya lebih memilih menaruh aset saya di Bitcoin, karena memang kalau teman-teman tarik garis lurus dolar gitu ya teman-teman ya, atau rupiah nih, kita pakai rupiah, itu kan akan terkena inflasi teman-teman. Jadi nilai dari rupiah, misalnya teman-teman megang uang 100 juta di bank, tahun ini sama tahun depan sama atau 2 tahun lagi nilainya mungkin sudah tidak 100 juta lagi teman-teman, mungkin nilainya sudah di bawah itu, bisa jadi cuma 98 juta atau 95 juta. Kenapa? Karena contohnya nih, cara sederhananya gini, 2 atau 3 tahun yang lalu harga beras itu kan masih sekitar 10.000 tuh teman-teman, bahkan ada yang 8 ribuan. Harga beras sekarang sudah 15.000 gitu. Jadi nilai dari 20.000 rupiah itu kan sudah berbeda dengan nilai 20.000 rupiah sebelumnya gitu. Sehingga ketika kalian menyimpan uang 20.000 di rekening, ya nilai kan dalam uang itu ada 2 ya, nilai nominal dan nilai intrinsik. Nah, nilai nominal ada nilai yang tertera, nilai intrinsik ada nilai yang ada di dalamnya gitu teman-teman. Nah, nilai yang ada di dalamnya itu, nilai intrinsiknya itu selalu turun gitu loh. Yang tadinya harga 100.000 itu teman-teman udah bisa bayar kos-kosan gitu ya. Mungkin di era 2006 ke atas, 2010 itu kos-kosan masih 150.000 gitu. Sekarang yang tadinya 150.000 udah jadi 1,5 juta. Itu adalah contoh dari penurunan nilai mata uang yang disebut sebagai inflasi teman-teman. Nah, kalau menaruh uang kita tuh, naruh uang kita nih, nabung selama ini nabung di dalam bentuk rupiah di bank gitu ya, nilainya akan turun. Itu kenapa kita harus mencari aset kelas gitu ya yang bisa keluar dari inflasi itu gitu loh. Ada dulu teman-teman itu yang menaruh uangnya dalam bentuk dolar dengan harapan dolar itu akan selalu lebih oke gitu ya teman-teman ya. Ada yang mereka menaruh dalam bentuk emas gitu. Nah, di dalam dunia Web3 ini orang menaruh dalam bentuk Bitcoin. Kenapa? Karena pelajarannya dari awal Bitcoin berdiri tahun 2009 sampai hari ini itu selalu mengalami kenaikan
gitu. Yang tadinya dulu Bitcoin harganya 15.000, naik ke 200.000, naik ke 8 juta, naik ke 60 juta, dan sekarang harga Bitcoin 1,5 miliar gitu loh. Bayangin nih kalau misalnya dulu Masnya nyimpen 100.000 dalam bentuk Bitcoin di tahun 2012, otomatis kan sekarang harganya pas nilai dari asetnya Masnya tadi atau nilai dari aset nilai yang terkandung dalam simpananmu tadi otomatis naik gitu loh. Jadi mungkin dulu kalau misalnya kita beli Bitcoin di 2011 nih ya 100.000 aja nih, mungkin sekarang sudah bisa kebeli 2 kos-kosan Mas gitu. Kayak gitu. Bahkan lebih ya. Nah, terus apa lagi nih pertanyaannya? Ini ada pertanyaan selanjutnya nih Mas. Bagaimana mekanisme hedging di crypto investing meski fundamental teknikalnya mendukung? Terus selanjutnya ada follow up questionnya nih Mas. Apakah ada tips and trick manajemen risiko untuk investor cryptocurrency? Mungkin itu Mas boleh dibantu jawab. Untuk apa sih tadi? Apa sih? Sebentar. Hedging crypto investing meski Oh, fundamental dan bagaimana caranya? teknikalnya Oke. mendukung. Kalau saya pribadi itu 70% tuh di Bitcoin. Kemudian 70% di Bitcoin, kemudian saya itu sisanya di altcoin gitu. Saya bagi 20% saya di apa istilahnya 20% saya di altcoin dengan market cap besar, baru sisanya saya pakai buat cari cuan lah di altcoin yang meme coin gitu loh, yang kecil-kecil gitu, yang ibaratnya kayak cuman pump and dump aja gitu. Karena untuk sekarang ini memang di cycle sekarang ini susah untuk mencari kayak the next Shiba Inu yang komunitasnya besar, itu agak susah memang untuk melihat kayak yang PP dan meme coin OG kayak dulu ya teman-teman, mungkin kayak zaman Dogecoin. Dulu saya beli Dogecoin tuh di harga Rp600 teman-teman. Saya beli Dogecoin tuh di harga Rp600 tahun 2000 berapa itu 2019 atau 2020 gitu. Saya jual waktu itu di harga Rp8.000. Dan saya udah nggak megang tuh Dogecoin. Saya jual waktu bull run di 2021. Kayak gitu. Dan terbukti sekarang kan Dogecoin mau ke angka itu lagi juga sulit kan gitu loh. Karena kenapa ya tadi geopolitik, kemudian ada juga apa namanya meme coin yang semakin banyak, institusi yang sudah mulai melek terhadap cryptocurrency gitu kan. Karena ini kalau teman-teman baca berita, teman-teman tuh rutin, karena mungkin saya basicnya media karena saya selalu baca berita ya. Kalau teman-teman tahu bahwa beberapa negara di belahan dunia itu untuk sistem keuangan perbankannya itu sudah mulai mengadopsi teknologi dari XRP, teman-teman. Kenapa? Karena selama ini kan mereka menggunakan Swift ya, teman-teman. Kalau teman-teman tahu namanya teknologinya Swift. Nah, Swift itu gas fee-nya gede banget. Gede banget. Kalau misalnya teman-teman ngirim uang 1 juta gitu, gas fee-nya bisa gede, bisa ratusan ribu. Nah, dan sedangkan menggunakan XRP dia lebih murah. Nah, beberapa negara di dunia ini sudah mulai mengadopsi atau mengadaptasi teknologi dari XRP supaya bisa lebih murah dan lebih cepat gitu harapannya, teman-teman. Nah, itu adalah bukti bahwa teknologi itu nggak bisa dibendung. Oleh sebab itu, berinvestasi atau menaruh uang kita, menyimpan tabungan kita dalam bentuk investasi itu jauh lebih oke dibandingkan kita cuma naruh uang itu di bank yang diem aja, nggak ngapa-ngapain gitu loh, teman-teman. Seperti itu. Kalau ada yang lebih baik, kalau menurut saya ya, ini pribadi bisa salah bisa benar. Kalau menurut saya, jika saya bisa mendapatkan pertambahan nilai dalam setahun itu lebih tinggi, ada yang lebih tinggi dari deposito, obligasi, reksadana dan lain sebagainya, saya akan masuk di situ. Nah, kebetulan yang setelah hasil dari penelitian saya dan teman-teman dan juga komunitas Web3 gitu ya di Jogja terutama ini, itu belum ada teman-teman yang bisa setinggi Bitcoin dan altcoin bahkan gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin ini satu pertanyaan terakhir nih Mas di sesi kita kali ini. Aku bacain ya Mas ya. Adakah kemungkinan untuk error sistem nggak Mas untuk di investasi kripto? Beliau bertanya tentang tingkat keamanannya. Karena yang kita tahu saat kita menabung di bank itu aja bisa hilang gitu. Nah, ada nggak sih in case seorang investasi kripto itu saat misalnya meninggal, adakah asas ahli waris ataukah diteruskan kemana? Mungkin gitu Mas. Boleh dibantu jawab. Ini
case-nya malah banyak nih case-nya gitu. Jadi gini ya, investasi dari dalam dunia cryptocurrency atau teknologi Web3 itu justru malah yang paling aman selama kita tahu teknologinya. Amannya di mana? Amannya adalah ketika kita menyimpan aset kita tuh di wallet pribadi kita. Kalau kita menyimpan aset kita tuh di wallet exchange, ya seperti saya bilang tadi, kalau exchange-nya rungkat seperti FTX gitu kan, otomatis uangnya hilang gitu loh. Uangnya hilang. Nah, kalau kita menyimpan aset kripto, nah beruntungnya di negara kita ini ada regulasi yang namanya regulasi harus terdaftar di Bapepti dan juga di OJK gitu teman-teman. Sehingga exchange yang ada di negara kita ini yang resmi ya teman-teman ya, itu diawasi oleh Bapepti dan juga OJK gitu loh. Nah, tapi kalau itu belum cukup aman nih buat kita, ya kita simpan aja di wallet pribadi kita. Yang tahu seed phrase cuman kita. Buat teman-teman yang pengen ngebagi seed phrase-nya ke orang tua ya silahkan. Yang pengen ngebagi seed phrase-nya ke istrinya atau ke suaminya juga nggak apa-apa, atau ke anak-anaknya juga nggak masalah, itu jauh lebih aman. Nah, seed phrase, jadi gini teman-teman, wallet itu kan ada yang namanya seed phrase atau password keamanan. Nah, password keamanannya itu biasanya terdiri dari berapa belas kata atau berapa 20-an kata gitu ya. Yang itu biasanya lebih amannya itu dicatat di kertas, kemudian kita simpan di brankas atau apalah itu. Jangan sampai orang tahu gitu. Karena kalau kita nyimpennya di Google Drive atau di apa, itu sangat riskan untuk orang ngehack gitu. Jadi lebih aman ditulis aja di kertas. Saya ditulis di kertas. Makanya kalau teman-teman itu beli wallet kripto, entah itu merek Ledger ataupun Trezor, pasti biasanya dikasih kertas gitu teman-teman, untuk teman-teman itu nyatet gitu seed phrase-nya. Selama tahu seed phrase-nya, siapapun yang tahu seed phrase-nya pasti bisa mengakses aset yang ada di dalam wallet itu, seperti itu. Nah, kalau kaitannya tadi kalau misalnya meninggal ahli warisnya gimana? Nah, ini ada satu cerita dari salah satu CEO lah dari exchange Indo gitu ya teman cerita. Ada seorang ayah ini tuh meninggal. Nah, ayah ini tuh suka banget investasi di kripto. Sedangkan istrinya, anaknya tuh nggak tahu bagaimana cara masuk ke dalam exchange yang dipakai ini gitu loh untuk masuk ke situ. Nah, akhirnya keluarganya ini berangkatlah ke kantor pusatnya yang ada di ibu kota nih. Berangkat ke kantor pusatnya, kemudian ngomong nih sama orang exchange-nya. Ini ayah saya meninggal, ini suami saya meninggal. Saya pengen mengakses kripto kripto suami saya. Cuman gimana kan kita nggak tahu cara aksesnya, kita nggak tahu gimana caranya gitu. Nah, akhirnya dari pihak exchange-nya cuman diminta surat kematian aja sama kakak untuk menunjukkan bahwa anak dari istri itu sebagai ahli waris. Akhirnya dikasih akses sama exchange-nya gitu untuk bisa mengakses kripto yang ada di exchange. Untungnya disimpan di exchange. Jadi itu ada kelebihan dan kekurangan gitu ya teman-teman ya. Untungnya disimpan di exchange, di wallet exchange, sehingga ketika ada kematian tuh bisa ngomong nih ke exchange-nya, nih gue keluarganya nih, gue butuh warisan nih gimana nih gitu kan. Akhirnya dikasih tuh aksesnya. Nah, kalau disimpan di wallet teman-teman, ya kalau nggak tahu seed phrase tadi, tidak tahu 14 kata atau 24 kata yang menjadi akses untuk masuk ke walletnya, ya nggak bakal bisa dibuka walletnya. Itu yang disebut sebagai wallet mati. Banyak kok orang-orang yang punya Bitcoin ribuan, orang-orang lama ya, tahun 2011, 2012 itu orang-orang lama yang walletnya itu sampai sekarang nggak pernah bergerak. Entah karena mereka lupa seed phrase-nya, entah karena mungkin mereka sudah mati, atau mungkin lupa kalau punya Bitcoin juga. Itu ada banyak banget wallet-wallet mati itu yang mereka tidak bisa mengakses sampai sekarang, seperti itu. Nah, mungkin ada satu pertanyaan terakhir nih, Mas. Karena kan dari tadi kita bahas tentang exchange dan juga wallet pribadi. Nah, ini Mas, mungkin cara memindahkan wallet kita dari exchange gimana, Mas, ke wallet kita? Wah, ini sangat sangat teknis sekali ya. Jadi gini Mas, di dalam wallet itu ada yang namanya alamat wallet kita. Bentuknya smart contract panjang dan nggak bisa dihafalin Mas. Bisa cuma di copy aja, copy paste aja. Nah, misalnya Masnya mau memindahkan let's say BNB gitu ya. BNB Mas beli BNB di salah satu exchange gitu. Nah, BNB itu mau Mas pindah nih ke wallet pribadi Mas. Ya, Mas tinggal buka wallet pribadi Mas. Di situ ada namanya send and reserve.
terima dan kirim. Nah, Mas tinggal klik yang terima, di situ akan muncul tuh koin-koin apa yang mau diterima. Misalnya Mas klik BNB, pastikan alamatnya BNB ya. BNB itu alamatnya BEP 20. Mas copy di situ, kemudian Mas masuk nih ke exchange. Nanti di exchange tuh Mas BNB dikirim, kirimnya tadi dipaste aja alamat walletnya tadi. Udah tinggal send gitu Mas. Itu tetap harus praktek sih Mas. Kalau ngomong ini nggak bisa. Memang harus praktek karena memang untuk orang-orang baru tuh memang agak sulit karena memang alamat wallet kan bentuknya OX2 panjang banget kan dan nggak mungkin dihafal gitu. Karena setiap aset yang ada juga alamat walletnya pasti beda-beda gitu. Itu tetap harus praktek kalau itu. Gitu Mas. Oke, oke Mas. Mungkin ya teman-teman udah pada ini ya pertanyaan udah dijawab semua nih Mas. Mungkin terakhir nih Mas, lebih ke arah aku mau tanya nih juga ke Mas Vivit. Antara mitos atau fakta Mas. Nah, apakah semua orang bisa kaya dari Web3 Mas? Mitos atau fakta itu Mas? Fakta, fakta. Fakta ya, berarti semua orang yang bisa beradaptasi dengan namanya teknologi ya Mas ya, Bisa, bisa. pasti bisa ya untuk apa itu semua. Oke, mungkin karena juga udah semua Q&A-nya udah Tahu terjawab ya nggak Mas kenapa Fit, aku bilang makasih bisa? banyak juga. Tahu nggak kenapa Kenapa aku Mas bilang Owe? bisa? Boleh, boleh banget. Gini loh, Boleh, boleh. dunia Web3 itu tuh nggak cuman trading dan investing. Dalam dunia Web3 itu juga ada banyak perusahaan-perusahaannya kan, perusahaan Web3 namanya. Nah, kalau teman-teman tahu yang namanya remote worker, pekerja remote, itu rata-rata perusahaan Web3 itu pegawainya remote. Ada yang orang Indonesia, ada yang orang Malaysia, ada orang Australia, ada mana-mana. Bekerja remote di situ. Dengan gaji standar dolar, standar luar gitu loh teman-teman. Jadi pasti ribuan dolar gajinya. Dan orang-orang kan mikirnya, kalau pekerja Web3 biasanya pasti kerjaannya seputar coding nih, seputar jadi programmer, seputar IT. Enggak teman-teman. Dalam perusahaan Web3 itu juga mereka butuh yang namanya uh, marketing, digital marketing, butuh yang namanya product management, butuh yang namanya data analis juga. Jadi uh, semua orang bisa kerja di Web3, baik yang developer maupun yang non-developer, baik yang programmer maupun yang non-programmer, sebenarnya itu. Jadi kalau ditanya apakah orang bisa kaya dari Web3, bisa kalau tahu jalannya dan tahu komunitas dan juga circle-nya tuh satu frekuensi aja. Kalau teman-teman kalian itu semua pekerja Web3, tak jamin kamu pasti kerja Web3. Gitu. Jadi Mas gak hanya kita jadi programmingnya juga ya Mas ya. Memang Iya, banyak sebenarnya dari Web3 itu juga. betul. Jadi sangat fakta kalau misalnya bisa kaya dari Web3 Bisa, ya Mas, asal bisa. tahu celahnya. Oke, mungkin kita bisa ke next slide nih. Operator boleh dibantu karena kita udah selesai nih jawabin Q&A dari teman-teman yang sangat-sangat excited juga terkait sedikit fundamental Web3. Nah, sedikit campaign nih kita juga open sponsorship dan partnership ya. Jadi mungkin teman-teman yang mau kerja sama bareng kita atau buat event bareng kita boleh banget. Sit Stop, strategi, wawasan, dan cerita inspiratif seputar dunia investasi.